Jadi ini ceritanya, kemarin siang Oklin datengin kantor Majelis Ulama Indonesia MUI. Dia minta maaf nih sama MUI soal konten jilat es krim. Kantor Majelis Ulama Indonesia MUI. Dia minta maaf nih sama MUI soal konten jilat es krim yang heboh banget akhir-akhir ini. Terus Bapak Wasikjen Badan Hukum MUI juga terbuka banget menerima permohonan maaf Oklin. Beliau bilang sih, yang penting nih adalah kesadaran Oklin sendiri. Terus, menurut kuasa hukum Oklin, Budiansyah, si Oklin ini datangin MUI buat minta petuah. Dan jangan gitu, dia juga lagi menyesal banget atas perbuatannya itu. Kabarnya, MUI juga sangat terbuka banget sama kedatangan Oklin, karena MUI kan rumahnya umat Islam di Indonesia. Untuk kasus konten jilat es krimnya sendiri, masih berproses di Polres Metro Jakarta Pusat. Jadi gini ceritanya, kemarin siang Oklin datengin kantor Majelis Ulama Indonesia MUI. Dia minta maaf nih sama MUI soal konten jilat es krim yang heboh banget akhir-akhir ini. Terus Bapak Wasikjen Badan Hukum MUI juga terbuka banget menerima permohonan maaf Oklin. Beliau bilang sih, yang penting nih adalah kesadaran Oklin sendiri. Terus, menurut kuasa hukum Oklin, Budiansyah, si Oklin ini datangin MUI buat minta petuah. Dan jangan gitu, dia juga lagi menyesal banget atas perbuatannya itu. Kabarnya, MUI juga sangat terbuka banget sama kedatangan Oklin, karena MUI kan rumahnya umat Islam di Indonesia. Untuk kasus konten jilat es krimnya sendiri, masih berproses di Polres Metro Jakarta Pusat. Sebenarnya pada mulanya PB Semi pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia lagi heboh deh karena mereka ngelaporin Oklin terkait kasus konten jilat es krim. Nah, nih, gimana pandangan MUI Majelis Ulama Indonesia tentang hal ini? Menurut Bapak Wakil Sekjen Badan Hukum MUI, Ihsan Abdullah, yang gue tanya Selasa kemarin 29 Agustus 2023, dia bilang, jelas dong kita harus dukung yang lapor ini, kan bagian dari bangunin kesadaran. Kalau nggak ada aksi kayak gini, mungkin yang bersangkutan lama nyadar. Nah, tapi MUI juga punya pesan buat semua, agar sebelum nyebarin konten di media sosial, masyarakat mesti merecek dulu. Nah, Bapak Ihsan ini juga nyinggung tentang Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 soal pedoman bersosial media yang baik dan bijak. Begitu, kalau ada yang dengerin, atau baca, atau lihat konten-konten yang agak aneh, mending cek dulu, recek deh. Kalau beneran bagus dan bermanfaat, yang monggo lanjutin di-share. Tapi, kalau nggak bermanfaat, apalagi berbahaya, ya nggak usah lah. Dan yang jelas, kalau itu cuma berita palsu, ya jangan langsung di-share dong. Nah, menurut dia, kasus Oklin ini bukan penistaan agama, tapi lebih ke masalah etika sosial. Jadi, menurutnya si Oklin ini melanggar norma-norma etika. Iya deh, kasus Oklin itu menurut gue sih bukan soal ngejelek-jelekin agama. Tapi lebih kayak masalah aturan sopan santun lah. Etika gitu jadi bukan masalah hukum, apalagi agama deh. Itu cuma tingkah laku yang gak pantas aja, gak sesuai gitulah, gitu pendapatnya. Bapak Ihsan ini nilai kasus Oklin lebih ke masalah etika. Yang penting menurut dia, si Oklin sendiri ngerasa salah dan minta maaf atas yang dia lakuin. Nah, yang penting tuh, Oklin ini seharusnya sadar dan minta maaf atas yang dia lakuin. Harusnya lebih banyak mikir gitu deh daripada ngulang-ngulangin lagi, begitu kata dia. Terus, menurut Bapak Ihsan, Oklin bisa coba bikin konten yang lebih positif dan bermanfaat. Toh, menurut dia, gak harus ngurangin popularitas juga. Anak muda kan bisa bikin konten kreatif yang positif. Banyak kok pilihannya. Gak harus yang negatif biar viral. Kan viral itu bisa juga yang positif dan bikin masyarakat lebih baik. Itu pendapat dia. Jadi, menurut Bapak Ihsan, masalah Oklin ini lebih ke masalah akhlak, tingkah laku gitu. Nah, menurut dia, ini juga bisa jadi tanggung jawab orang tua Oklin dan seharusnya masyarakat juga nerima. Ini bukan masalah hukum, bukan masalah ngejelek-jelekin agama. Tapi soal akhlak yang bisa diajarin lagi sama ortunya, soalnya dia masih muda, masih bisa diingetin supaya nggak ngulang lagi dan ngarahin ke konten yang kreatif dan positif buat masyarakat.
gitu tambahannya. Sebenarnya pada mulanya PB Semi pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia lagi heboh deh karena mereka ngelaporin Oklin-Via terkait kasus konten jilat es krim. Nah, nih, gimana pandangan MUI Majelis Ulama Indonesia tentang hal ini? Menurut Bapak Wakil Sekjen Badan Hukum MUI, Ihsan Abdullah, yang gue tanya Selasa kemarin 29 Agustus 2023, dia bilang, jelas dong kita harus dukung yang lapor ini, kan bagian dari bangunin kesadaran. Kalau nggak ada aksi kayak gini, mungkin yang bersangkutan lama nyadar. Nah, tapi MUI juga punya pesan buat semua, agar sebelum nyebarin konten di media sosial, masyarakat mesti merecek dulu. Nah, Bapak Ihsan ini juga nyinggung tentang Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 soal pedoman bersosial media yang baik dan bijak. Begitu, kalau ada yang dengerin, atau baca, atau lihat konten-konten yang agak aneh, mending cek dulu, recek deh. Kalau beneran bagus dan bermanfaat, yang monggo lanjutin di-share. Tapi, kalau nggak bermanfaat, apalagi berbahaya, ya nggak usah lah. Dan yang jelas, kalau itu cuma berita palsu, ya jangan langsung di-share dong. Nah, menurut dia, kasus Oklin-Via ini bukan penistaan agama, tapi lebih ke masalah etika sosial. Jadi, menurutnya si Oklin-Via ini melanggar norma-norma etika. Iya deh, kasus Oklin-Via itu menurut gue sih bukan soal ngejelek-jelekin agama. Tapi lebih kayak masalah aturan sopan santun lah. Ketika gitu, jadi bukan masalah hukum, apalagi agama deh. Itu cuma tingkah laku yang nggak pantas aja, nggak sesuai gitulah, gitu pendapatnya. Bapak Ihsan ini nilai kasus Oklin-Via lebih ke masalah etika. Yang penting menurut dia, si Oklin-Via sendiri ngerasa salah dan minta maaf atas yang dia lakuin. Nah, yang penting tuh, Oklin-Via ini seharusnya sadar dan minta maaf atas yang dia lakuin. Harusnya lebih banyak mikir gitu deh daripada ngulang-ngulangin lagi, begitu kata dia. Terus, menurut Bapak Ihsan, Oklin-Via bisa coba bikin konten yang lebih positif dan bermanfaat. Toh, menurut dia, nggak harus ngurangin popularitas juga. Anak muda kan bisa bikin konten kreatif yang positif. Banyak kok pilihannya. Nggak harus yang negatif biar viral, kan viral itu bisa juga yang positif dan bikin masyarakat lebih baik, itu pendapat dia. Jadi, menurut Bapak Ihsan, masalah Oklin-Via ini lebih ke masalah akhlak, tingkah laku gitu. Nah, menurut dia, ini juga bisa jadi tanggung jawab orang tua Oklin-Via dan seharusnya masyarakat juga nerima. Ini bukan masalah hukum, bukan masalah ngejelek-jelekin agama, tapi soal akhlak yang bisa diajarin lagi sama ortunya, soalnya dia masih muda, masih bisa diingetin supaya nggak ngulang lagi dan ngarahin ke konten yang kreatif dan positif buat masyarakat, gitu tambahannya. Cek nih, si Oklin-Via yang dikenal gara-gara kasus jilat es krim yang heboh banget, kemarin dia ke kantor Majelis Ulama Indonesia MUI buat minta maaf. Nah, yang ngeritain dia, Gurun Arisastra, yang dulunya juga yang melaporin Oklin. Dia bilang, meski Oklin udah minta maaf, proses hukum tetap berlanjut. Gue lihat berita hari ini, Oklin datang ke MUI buat minta maaf, ya pokoknya kita menghargai aksi manusia lain lah, kita maafin lah. Tapi ini kan negara hukum, jadi urusan hukumnya masih berjalan sesuai prosedur, begitu kata Gurun Arisastra, yang jadi Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di PBSI. Pas gue tanya tadi Selasa 29 Agustus 2023, anak kecil yang salah aja ada aturan hukum yang harus diikuti, apalagi Oklin ini udah dewasa, jelas dia juga harus ikutin proses hukum atas tindakannya. Tambahnya ya, kata dia yang bilang ini bukan penistaan agama, ya kita hormatilah. Tapi gue juga nggak tahu ini keputusan dari rapat pimpinan atau para pengurus MUI. Kita harap di akhir proses hukum, mereka akan pakai pasal penistaan agama. Kita tunggu aja hasil akhir proses hukumnya. Apa pasal yang diputuskan akan dipakai? Begitu dia cerita. Terus, Gurun ini bilang perbuatan Oklin tuh nggak cuma soal pantas atau nggak pantas, ini soal tindakan pidana juga, dan ini soal apakah tindakan Oklin ini pidana atau enggak. Menurut kajian di organisasi kita, ada potensi ini jadi tindakan pidana, nggak cuma masalah pantas atau nggak pantas,
atau lewatin etika, atau enggak. Tapi, ya, ini kembali ke ahli pidana yang akan memberikan pendapat di proses hukum, gitu dia ngomong. Cek nih, si Oklin Via yang dikenal gara-gara kasus jilat es krim yang heboh banget, kemarin dia ke kantor Majelis Ulama Indonesia MUI buat minta maaf. Nah, yang ngeritain dia, Gurun Arisastra, yang dulunya juga yang melaporin Oklin. Dia bilang, meski Oklin udah minta maaf, proses hukum tetap berlanjut. Gue lihat berita hari ini, Oklin datang ke MUI buat minta maaf, ya pokoknya kita menghargai aksi manusia lain lah, kita maafin lah. Tapi ini kan negara hukum, jadi urusan hukumnya masih berjalan sesuai prosedur, begitu kata Gurun Arisastra, yang jadi Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di PBSI MUI. Pas gue tanya tadi Selasa 29 Agustus 2023, anak kecil yang salah aja ada aturan hukum yang harus diikuti, apalagi Oklin ini udah dewasa, jelas dia juga harus ikutin proses hukum atas tindakannya. Tambahnya ya, kata dia yang bilang ini bukan penistaan agama, ya kita hormatilah. Tapi gue juga nggak tahu ini keputusan dari rapat pimpinan atau para pengurus MUI. Kita harap di akhir proses hukum, mereka akan pakai pasal penistaan agama, kita tunggu aja hasil akhir proses hukumnya. Apa pasal yang diputuskan akan dipakai? Begitu dia cerita. Terus, Gurun ini bilang perbuatan Oklin tuh nggak cuma soal pantas atau nggak pantas, ini soal tindakan pidana juga. Dan ini soal, apakah tindakan Oklin ini pidana atau enggak? Menurut kajian di organisasi kita, ada potensi ini jadi tindakan pidana, nggak cuma masalah pantas atau nggak pantas, atau lewatin etika atau enggak. Tapi, ya, ini kembali ke ahli pidana yang akan memberikan pendapat di proses hukum, gitu dia ngomong. Mau tahu lebih banyak? Cek terus di Golek Gosip ya.